Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas Kemajuan Sulawesi. Perkenalkan, nama saya Andi Fatia Nurul Anissa dengan NIM Aciran 001. Perkenalkan, nama saya Nabila Kasausi dengan NIM 031. Perkenalkan, saya Nur Ahjadman dengan NIM 034. Saya Ukul Yusuf dengan NIM 044. Baik, di sini kami akan membawakan materi mengenai Plasmodium knowlesi. Selamat menyaksikan untuk teman-teman sekalian. Baik, adapun pengertian dari Plasmodium knowlesi. Plasmodium knowlesi merupakan salah satu protozoa darah yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Plasmodium ini sebenarnya lazim ditemukan pada kera ekor panjang, kera ekor babi, dan lengur. Tetapi beberapa dekade terakhir diketahui bahwa Plasmodium knowlesi dapat menginfeksi manusia melalui vektor atau perantaraan nyamuk Anopheles grup Louisopyrus. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi parasit ini tersebar di Sabah dan Sarawak, Malaysia, dan daerah Asia Tenggara yaitu Thailand, Myanmar, Singapura, Vietnam, Brunei, Kamboja, dan Indonesia, kecuali Laos dan Timor Leste. Selanjutnya yaitu morfologi. Pada pemeriksaan asupan darah, 3 stadium yang dapat diidentifikasi, yaitu stadium trofozoit, skizon, dan gametosit. Ya baik, kemudian morfologi dari Plasmodium knowlesi itu dimulai dari trofozoit awal, trofozoit lanjut, kemudian trofozoit dewasa, skizon, dan gametosit. Untuk morfologinya bisa dilihat pada tabel yang ada di atas. Kemudian selanjutnya yaitu siklus hidup dari Plasmodium knowlesi. Siklus hidup dari Plasmodium knowlesi secara umum sama seperti spesies Plasmodium lainnya, hanya terdapat sedikit perbedaan seperti lama waktu suatu fase dalam siklus. Pada Plasmodium knowlesi, masa inkubasi ekstrinsik yang dibutuhkan di dalam tubuh nyamuk Anopheles ialah sekitar 9-10 hari pada suhu 25 derajat Celcius. Siklus eritrosit berlangsung singkat, yaitu setiap 24 jam. Pembentukan gametosit berjalan dalam waktu relatif lambat, yaitu selama kurang lebih 48 jam. Siklus hidup Plasmodium knowlesi dibagi dua, yakni stadium aseksual di dalam tubuh manusia dan stadium seksual di tubuh nyamuk. Siklus hidup Plasmodium knowlesi di dalam tubuh manusia yaitu selama menghisap darah, nyamuk Anopheles betina menginokulasi sporozoid ke dalam tubuh manusia. Sporozoid menginfeksi sel hati dan berkembang menjadi skizon. Skizon pecah dan melepaskan merozoid. Setelah replikasi awal ini di hati, parasit mengalami perbanyakan aseksual di eritrosit, yaitu merozoid menginfeksi eritrosit, kemudian merozoid berkembang menjadi trofozoid imatur atau tahap cincin, kemudian menjadi trofozoid matang, dan menjadi skizon yang kembali melepaskan merozoid dan kembali menginfeksi eritrosit. Beberapa parasit dalam bentuk trofozoid imatur berdiferensiasi menjadi tahap eritrosit seksual atau gametosit. Kemudian siklus hidupnya di dalam tubuh nyamuk yaitu gametosit jantan yaitu mikrogametosit dan gametosit betina yaitu makrogametosit tertelan oleh nyamuk Anopheles saat menghisap darah. Selama di dalam perut nyamuk, mikrogamet menembus makrogamet menghasilkan zigot. Zigot kemudian menjadi ookinet dan menyerang dinding usus tengah nyamuk di mana ookinet berkembang menjadi ookista. Ookista tumbuh, pecah, dan melepaskan sporozoid yang kemudian menuju ke kelenjar ludah nyamuk. Sporozoid ikut dikeluarkan pada saat nyamuk menggigit manusia. Selanjutnya yaitu gejala klinis. Gejala klinis malaria akibat infeksi Plasmodium knowlesi diantaranya yaitu demam. Demam tinggi yang berulang adalah gejala yang paling umum. Demam ini seringkali disertai orang menggigil. Kemudian sakit kepala, mual dan muntah, nyeri otot dan sendi, kelelahan, anemia. Infeksi Plasmodium knowlesi dapat menyebabkan kerusakan sel darah merah sehingga menyebabkan anemia. Kemudian ikterus, kulit dan mata yang menguning dapat terjadi pada kasus yang parah. Gejala yang terakhir yaitu gangguan kesadaran. Pada kasus yang sangat berat, infeksi ini dapat menyebabkan gangguan kesadaran seperti kebingungan atau koma. Selanjutnya itu diagnosis.
Ada dua metode umum yang digunakan untuk mendiagnosis Plasmodium knowlesi. Metode yang pertama yaitu mikroskopik. Ada dua cara yang dapat dilakukan pada metode ini. Cara yang pertama yaitu hapusan darah tebal dan tipis. Ini adalah metode yang paling umum. Darah dioleskan ke kaca objek dan diwarnai dengan gimsa. Kehadiran bentuk cincin, trofozoid, skizon, dan gametosit parasit dapat diamati di bawah mikroskop dengan cara ini. Cara yang kedua yaitu mikroskopi fluoresen. Metode ini menggunakan pewarna fluoresen yang parasit dapat diidentifikasi lebih cepat dan dengan sensitivitas yang lebih tinggi. Metode yang kedua yaitu tes imunokromatografi. Tes ini untuk mendeteksi antigen spesifik parasit dalam darah. Metode ini cepat, mudah dilakukan, dan dapat dilakukan di tempat perawatan. Namun, mungkin memiliki sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan metode mikroskopi tadi. Selanjutnya yaitu pencegahan. Untuk mencegahnya, cara yang pertama yaitu hindari gigitan nyamuk. Gunakan repelen nyamuk yang efektif, kenakan pakaian panjang dan berwarna terang, serta tidur di dalam kelambu yang dirawat dengan insektisida. Yang kedua, mengurangi paparan nyamuk. Usahakan untuk menghindari daerah yang banyak nyamuk, terutama pada saat nyamuk aktif seperti di pagi dan sore hari. Yang ketiga yaitu pengendalian nyamuk. Implementasikan pengendalian lingkungan untuk mengurangi populasi nyamuk, seperti menghilangkan genangan air dan menggunakan insektisida. Yang keempat yaitu pemantauan dan deteksi dini. Segera periksakan kesehatan jika mengalami gejala malaria, terutama setelah berada di daerah endemik malaria. Diagnosis dan pengobatan yang cepat dapat mengurangi komplikasi dan penyebaran penyakit. Dan yang terakhir yaitu edukasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran tentang pencegahan malaria di komunitas yang berisiko tinggi. Itulah materi tadi mengenai Plasmodium knowlesi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi